Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Maraisalia dengan NIM 2022-1011-03-11-281 kelas 1E Fakultas Hukum dengan dosen pengampun Pak Bayu mata kuliah Ilmu Negara. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Menurut saya sendiri, negara adalah wadah atau tempat untuk memiliki izin dan status tinggal dengan segala kesepakatan yang di dalamnya terdapat hak dan juga kewajiban dengan tujuan mencapai keberlangsungan hidup bermasyarakat yang sejahtera. Di dalam negara sudah pasti terdapat sistem dan juga anggota yang telah terstruktur seperti yang ada pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yakni tujuan negara itu sendiri adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Sedangkan menurut Mo Kusnadi, ahli tata negara, fungsi negara itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi menegakkan politik yang berisi hukum dan juga ketertiban. Yang kedua, menuntut kesejahteraan. Sehingga kebijakan harus selalu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Seperti yang kita ketahui, apabila masyarakat tidak merasa sejahtera, maka akan muncul konflik-konflik sosial yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Contohnya seperti adanya pembunuhan dan juga kasus mencuri atau perampokan. Apabila masyarakat itu merasa tidak dapat memenuhi sandang pangan dan papan, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, seperti mencuri dan juga merampok. Sedangkan untuk kasus pembunuhan muncul karena kurangnya rasa kedamaian dan juga tidak adanya rasa saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Sehingga apabila ada konflik pribadi diselesaikan dengan cara saling menyakiti dan saling membunuh. Dalam materi ini juga dapat dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah sejahtera secara lahir dan juga secara batin. Itu harus dimiliki oleh setiap individu yang ada. Jangan sampai kasus seperti Timor Leste dan juga Papua yang memisahkan diri dari bagian negara kita karena merasa hak-haknya tidak terpenuhi oleh pemerintah dan diabaikan, itu terulang kembali. Sekian pendapat dari saya. Setelah ini saya akan mencantumkan wawancara singkat saya menanyakan pendapat pribadi kepada teman saya sebagai pelajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Kita akan menanyakan bagaimana pendapat dia tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Menurut pendapat saya, kenapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Karena kita dalam bernegara, negara itu sendiri merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat atau manusia untuk menyamakan ideologi. Jadi kita ada satu visi kepentingan sebuah atau negara, di dalamnya juga terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan peran pemerintah sendiri di sini adalah menciptakan regulasi tentang adanya peraturan atau tentang kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu tinggi lah istilahnya bagi masyarakat itu sendiri. Dapat kita ambil contoh sebagaimana ini tentang bagaimana kekayaan alam itu diatur bahwa itu adalah milik pemerintah dan pemerintah berhak mengelolanya. Bagaimana pemerintah mengelola semua itu agar itu bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itulah bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Ketahui juga bahwa kesenjangan sosial tidak terjadi hanya karena itu, melainkan ada beberapa faktor di bawahnya, salah satunya pendidikan yang tidak merata. Itu juga ada peran pemerintah di sana. Itu menjadi akar dari kesejahteraan buat masyarakat, agar itu tidak terjadi kemiskinan struktural yang terus-menerus terjadi di masyarakat. Bagaimana yang kita ketahui di daerah Malang sendiri, di daerah Muartot terjadi kemiskinan struktural semacam itu. Bagaimana mereka tidak dapat akses untuk pendidikan, bagaimana tidak ada akses untuk ke
kerjaan yang lebih layak, bahkan untuk tempat tinggal sendiri mereka belum ada tempat yang layak. Itu peran pemerintah ditunjukkan di sana. Dan ini juga merupakan konsekuensi dari ideologi atau prinsip ekonomi yang kita anut sendiri, dimana ya sebagaimana kita tahu prinsip kita masih menganut kapitalisme, mana itu yang memiliki privilege atau yang memiliki kesempatan akan lebih mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kita tahu ini saat ini privilege itu atau kesempatan itu belum merata di Indonesia. Maka dari itu kesejahteraan yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan regulasi yang dibuatnya. Saya seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya. Baik.